Salam jumpa kembali pada Renungan Harian Embun Pagi. Dan hari ini kita akan memulai aktivitas kita sepanjang satu pekan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Titus 3 ayat 6-7. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, didurus kon debatado tondinia tu hita marhite-hite Jesus Kristusi dihita acumar dengan hita mangulahi tu debata harani ibo ni rohani Jesus jana tolam hita maruli hanguluan nasomata nasai tapai tete. Dalam bahasa Indonesia, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika ini dituliskan, firman ini merupakan tulisan daripada Paulus kepada hamba Allah sebagai orang-orang percaya yang berada di dalam secara khusus kepada Titus. Oleh karena itu, ketika Paulus menuliskan ini, dia mengingatkan bahwa Juru Selamat adalah Yesus Kristus yang menganugerahkan keselamatan itu ke dalam kehidupan kita. Untuk memahaminya adalah merupakan sebuah proses iman. Artinya, ketika kita mau mengatakan keselamatan kita, ketika kita mau menyaksikan keselamatan kita harus mengimani apa yang sudah dilimpahkan oleh Kristus Yesus dalam hidup kita. Artinya keselamatan itu nyata apabila kita mengimani Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Karena memang keselamatan tidak bisa dibuat ataupun dilakukan oleh kekuatan kita, oleh pikiran kita dan perbuatan kita. Namun keselamatan itu satu-satunya oleh karena sudah dilimpahkan oleh Yesus Kristus, dianugerahkannya keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah diselamatkan, kita sebenarnya dalam keadaan lemah. Kita tidak berdaya. Namun keselamatan itu menjadikan kita menjadi bebas daripada penjara ataupun daripada kutukan dosa. Dan kita hidup di dalam anugerah keselamatan itu. Oleh karena itu, ketika kita membaca firman Tuhan kali ini, Paulus mengingatkan bahwa keselamatan itu adalah dilimpahkan oleh Yesus Kristus, Juru Selamat, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Artinya keselamatan itu dilimpahkan kepada kita, yang sewajarnya kita tidak beroleh keselamatan, namun oleh karena keselamatan yang sudah dibuat oleh Yesus Kristus, kita menjadi selamat. Kemudian ketika kita sudah menjadi selamat, kita menjadi berhak memperoleh hidup yang kekal. Kehidupan saat ini adalah kehidupan sementara, di mana kita jalani di dalam iman. Kemudian setelah kehidupan yang saat ini, kita akan berlanjut kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal merupakan sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Karena di sana tidak ada lagi ratap dan kertak gigi, tidak ada lagi penderitaan, namun sukacita akan terus diberikan bagi orang-orang yang sudah hidup di dalam keselamatan yang sudah disediakan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita harus berharap kepada keselamatan itu. Ketika kita berharap atas keselamatan yang sudah diberikan oleh Kristus Yesus, maka pengharapan itu harus didasarkan kepada iman. Iman itu didasarkan kepada keselamatan yang sudah disediakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita menghidupi hidup saat ini adalah hidup oleh karena anugerah dan kasih setia Allah. Ketika kita mengimani kehidupan kita yang dalam anugerah ini, kita harus menyadari anugerah itu dinyatakan oleh Kristus Yesus yang rela mati berkorban agar kita orang-orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Kemudian janji keselamatan itu akan menjadi kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, mari tetap berharap
Mari tetap beriman kepada apa yang sudah disediakan Allah bagi kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini mengingatkan kami. Tuhan sudah memberikan keselamatan melalui anugerah daripada yang dilimpahkan Kristus Yesus dalam hidup kami. Kami diajak untuk menghidupinya. Kami diajak untuk sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman ini menjadi bahagian hidup kami. Biarlah setiap kami menjadi tetap mengimani Kristus dalam hidup kami, berpengharapan kepada kehidupan yang kekal. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberkati setiap orang yang datang di dalam nama Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan tambahkan sukacita. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.